Shalom, teman-teman tim semuanya, shalom. Welcome untuk di pengajaran Teens di hari ini. Hari ini kita akan belajar ya, kita akan belajar mengenai start from zero. Ya, apa sih yang akan kita bahas mengenai start from zero? So, saya akan mulai dulu dengan materi yang akan saya sharingkan. Sebentar ya. Oke, oke, teman-teman Teens semuanya. Sebelum ini, saya akan memulai dulu mengenai materi yang akan saya sharingkan pengajaran di hari ini ya. Jadi kita mulai dari nol gitu ya, start from zero. Oke, saya lanjutkan ini pengenalan sedikit teman-teman semuanya. Ini adalah saya bersama dengan istri saya dan kemudian ini anak saya yang pertama ya. Jadi pasti ada sudah kenal dan juga anak saya yang kedua di sisi sebelah kanan ya. Ini yang pertama, namanya Revia, dan saya yang kedua. Nah, kenapa saya tidak memasang foto saya sendiri dan istri saya sendiri? Ya karena, ya kan, karena kita di Katolik, ketika sudah menikah, tidak lagi dua, melainkan satu, ya. Oke, nah, teman-teman kalau lihat ada berhubungan dengan materi pengajaran di hari ini, teman-teman kalau lihat anak saya yang pertama Revia, ya, lebih mirip ke saya atau ke istri saya kalau dilihat, ya, lebih mirip saya ke istri saya. Ada yang bilang mengatakan lebih mirip ke saya, ada yang bilang mengatakan ke istri saya. Tapi juga ada lihat anak saya yang kedua namanya Revin, ada yang lebih bilang mengatakan hidungnya lebih mirip saya dibandingkan istri saya ya. Nah, apapun itu sebenarnya teman-teman semuanya, yang saya mau katakan adalah apapun yang terjadi, pasti anak itu akan menurunkan apa yang ada di orang tuanya. Tapi yang mau saya bahas di hari ini bukan hanya secara penampilan atau appearance saja, tapi juga secara sifat dan karakter dari orang tuanya. Nah, melanjutkan halaman berikutnya yang saya mau sampaikan adalah mengenai like father, like son. Jadi ya, kalau saya kan like father, like daughter ya, karena saya anak dua-duanya perempuan. Kita baca bersama-sama di hari ini Yohanes 14 ayat 10 ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku yang kukatakan kepadamu. Tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini bacaan Injil sesuai dengan pengajaran Teens tanggal 6 Mayu kemarin, ya. Kalau teman-teman lihat bahwa Yesus pun mengatakan bahwa Bapa di dalam Dia dan Yesus pun juga sama seperti Bapa. Artinya bahwa Yesus yang seorang anak itu menurunkan sifat-sifat dan genetiknya dari Bapa. Sama juga seperti kita, teman-teman. Teman-teman dan saya dikatakan bahwa kita berhak memanggil Dia sebagai Bapa, maka ada sifat-sifat keilahian Tuhan yang turun di dalam diri kita. Kebaikan Tuhan, cara berbicara di mana orang melihat kita sebagai murid-murid Kristus. Nah, pertanyaannya adalah pada saat kita jalan kehidupan ini tidak selalu mulus. Ada pengaruh-pengaruh luar yang juga mau masuk dalam diri kita sehingga kadang-kadang dalam tindakan kita mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti kehendak dunia. Kita berperang terhadap hal ini. Nah, apa yang berpengaruh terhadap tindakan kita? Saya lanjutkan. Nah, ini teman-teman. Challenge kita sebagai generasi muda, saya termasuk juga generasi muda ya, sama. 90% tindakan kita itu berasal dari alam bawah sadar. Ya, teman-teman lihat ya. Alam bawah sadar ini menentukan tindakan kita ya. All meaningful decisions are made on the subconscious level, di bawah alam sadar. Jadi, teman-teman, apa yang mempengaruhi alam bawah sadar kita? Ya, yang dikatakan 90% keputusan, tindakan, perkataan yang mempengaruhi adalah influence dari luar, impact dari luar, ya. Maka 1 Korintus 15 ayat 33-34, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi teman-teman, lingkungan akan berpengaruh terhadap kita, ya, dan akan masuk di dalam kepala kita, turun dalam hati kita dan masuk di bawah alam sadar kita, dan itu mempengaruhi tindakan kita. Yang seharusnya kita berbuat baik, kok kita berbuat berbeda. Yang seharusnya kita berkata-kata yang benar, kok jadi nggak benar. Yang harus kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kok
kita jadi perpanjangan tangan bukan Tuhan, yang malah jadi seperti bukan Tuhan dalam diri kita, tapi seperti ada orang lain ya, emosional dan lain-lain. Nah, ini dipengaruhi oleh pihak luar. Nah, apa korelasinya dengan start from zero? Kita lihat berikut ini. Ya, saya akan mulai satu video ini teman-teman. Saya sudah sharingkan juga soundnya. Semoga teman-teman bisa mendengar video dengan baik sekitar 3-4 menit. Perjalanan hidup elang. Elang mempunyai umur paling panjang dibandingkan dengan jenis burung lainnya. Elang dapat berusia hingga 70 tahun. Namun, untuk mencapai usia 70 tahun, elang harus melewati perjuangan yang berat. Saat elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal, dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Ya, teman-teman semua, jadi itu sedikit gambaran mengenai filosofinya elang perubahan ya. Jadi teman-teman semua, elang ini cerita singkat sekali mengenai elang, bagaimana dia ada mengalami suatu perubahan ya di umur 40 tahun. Ya, ada 3 hal yang mesti dilewati oleh si elang supaya dia bisa hidup lagi sampai dengan umur 70 tahun. Ya, perubahannya 150 hari. Nah, teman-teman, dia harus menghancurkan dia punya dia punya beak-nya ya atau moncongnya dihancurin supaya dia bisa bertumbuh lagi dan bisa memakan mangsanya. Kedua, dia harus mencabut bulu-bulunya. Sakit nggak? Sakit sekali. Tapi dia harus melewati fungsi itu supaya dia bisa terbang kembali. Dan terakhir, dia harus hancurin dia punya cakarnya supaya bertumbuh lagi dan menjadi runcing dan tajam supaya bisa menangkap lagi. Kalau proses ini tidak dilakukan, maka elang akan mengalami sebuah kematian. Dan ini sebuah pilihan yang sangat menantang bagi seekor elang. Sehingga dia harus mengalami perubahan ini. Sehingga ketika dia berhasil melewati ini, dia akan mulai dari nol lagi. Diperbaharui moncongnya, cakarnya, dan bulunya. Nah, apa korelasi dengan kita teman-teman sebagai start from zero? Sedangkan kalau kita sebagai manusia, ya, saya ambil
filosofi ini sebagai manusia adalah, teman-teman, saya akan teks dulu. Kita sebagai manusia, start from zero adalah di dalam battleground adalah di kepala kita. Kalau elang 150 hari harus mengalami perubahan supaya dia bisa hidup lagi start from zero, kita hari demi hari harus mengalami battleground di dalam kepala kita. Supaya apa? Pemikiran kita terus diperbaharui, sama seperti elang hidup diperbaharui, kita harus diperbaharui. Karena battleground kita ada di kepala kita. Ya, kalau teman-teman lihat ya, ada evil dan ada Jesus ya. Nah, teman-teman, sebelum pemikiran kita ini masuk di dalam, kita punya alam bawah sadar. Kita harus mengkondisikan start from zero lagi pikiran kita. Sehingga seluruh tindakan kita, seluruh perilaku kita, perkataan kita itu mulai dari nol dan adalah pengaruh dari gennya Tuhan. Ya, like father, like son. Kita tetap bisa menghasilkan kebenaran, perkataan yang baik, walaupun kita terus berjuang. Ya, oleh karena itu teman-teman, kalau Allah harus menghancurkan 3 hal itu, kalau kita, setiap pemikiran yang masuk dalam kehidupan kita ya, pendengaran, penglihatan, itu harus kita olah. Ya, sebelum dia turun di bawah alam sadar harus kita bersihkan supaya besok ketika kita bangun 90% alam sadar kita itu adalah hal yang baik yang kita masukkan dalam kepala kita. Amin. Hal yang bagus yang kita masukkan dalam alam bawah sadar kita. Makanya perlunya kita memilah dan merapikan semua info yang masuk. Kadang-kadang kita nggak bisa milih, teman-teman, apa info yang masuk. Kita ketemu teman yang negatif. Ya, kalau kita bergaul dengan teman negatif sepanjang hari, teman-teman, kita akan kepengaruh dengan negatif. Lama-lama benar juga loh ya, gitu loh. Hidup ini nggak enak, hidup ini menantang, banyak tantangan, banyak godaan, banyak kejahatan segala macam. Kita akan terpengaruh. Tapi kalau kita memilih pergaulan yang benar, yang saya katakan ya, pergaulan yang benar dari 1 Korintus ya, maka hasil yang benar akan kita masuk dalam kepala kita. Maka mulai dari nol adalah mempersiapkan pikiran kita dengan hal yang baik di esok harinya. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Maka Tuhan minta kita untuk terus dipembaharui, kita punya pikiran budi kita, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, yang baik dan yang berkenan kepala dan yang sempurna. Maka pada saat kita tidak bisa memilih apa yang masuk, kan kadang-kadang kita nggak bisa milih apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Tapi sebelum masuk di bawah alam sadar, kita bisa bersihkan, teman-teman. Sehingga yang masuk di dalam hati kita dan di bawah alam sadar kita, ya, start from zero itu adalah yang baik saja. Ya, makanya start from zero, bagaimana kita bisa memilih apa yang masuk dalam alam bawah sadar kita dengan yang baik. Ada 4 langkah. Hari-hari teman-teman ya harus memilah dan memilih apa yang masuk. Ya, yang pertama yaitu dengan berdoa. Ya, teman-teman perhatikan pada saat kita berdoa kita manggil dia siapa? Ya, dengan berdoa kita merimain kembali status kita sebagai anak Tuhan, bahwa kita ini milik Tuhan. Ya, kita berdoa kan, Tuhan Yesus terima kasih hari ini kau jadikan baik. Bapa, engkau begitu baik. Artinya apa, teman-teman? Pada saat kita mengatakan bahwa kita memanggil dia Bapa, kita memanggil dia Tuhan Yesus, sebenarnya ingin menyatakan bahwa kita adalah milik dia. Amin. Kita adalah milik Tuhan. Kita di-reminder sekali lagi bahwa teman-teman dan saya secara utuh kita adalah milik Tuhan. Makanya kadang-kadang waktu pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran yang nggak bagus, pada saat kita berdoa ya, dibuang tuh saya tanpa kita sadari. Dia nggak masuk buat Tuhan terima kasih, engkau menjadikan semuanya baik ya, iman yang baiknya, doakan baik yang baik kan, sehingga yang buruk-buruk, memori-memori negatif itu akan hilang. Ya, sama seperti Daud, teman-teman. Saya ambil Daud. Daud ini benar-benar suka banget tiap hari berdoa dan bernyanyi dengan pujian dan penyembahan. Sehingga pada saat malam hari dia berdoa, malam hari dia memuji Tuhan ya, hanya kebaikan-kebaikan yang masuk di dalam bawah alam sadarnya. Hanya kebaikan-kebaikan Tuhan yang masuk di bawah alam bawah sadarnya. Sehingga esok pagi Daud akan berlaku yang benar, berlaku yang baik ya. Ya teman-teman, yang pertama teman-teman harus setiap hari sebelum tidur sediakan waktu 5-10 menit, 15 menit teman-teman doa. Dengan berdoa teman-teman memilah dan memilih hanya yang baik masuk di bawah alam sadar kita. Amin. Yang kedua yaitu mengenai firman Tuhan. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Maka teman-teman, ketika teman-teman baca firman Tuhan di malam hari ya, kita baca dengan saat teduh, ikuti bacaan harian dari Katolik, dari bacaan pertama dan Injil ya. Teman-teman sebenarnya ingin menumbuhkan iman ya. Sebab iman itu bertumbuh atas pendengaran akan firman Tuhan. Ketika teman-teman mendengarkan firman Tuhan, ketika teman-teman iman semakin bertumbuh, apa yang bertumbuh teman-teman sebenarnya? Bukan hanya iman, tapi teman-teman percaya bahwa teman-teman punya relasi sama dia.
Ya, teman-teman percaya teman-teman punya hubungan dengan Tuhan. Kalau ini semakin besar, semakin tinggi, semakin dekat dengan Tuhan, teman-teman, teman-teman nggak menyediakan lagi space di luar Tuhan. Teman-teman semakin mengecilkan kemungkinan-kemungkinan masuk dalam bawah sadar di luar Tuhan. Jadi hanya kebaikan Tuhan, relasi dengan Tuhan, kita yang akan dibenarkan ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Maka ketika teman-teman baca firman Tuhan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang di luar kebenaran itu akan di wave sehingga yang baik saja masuk dalam pikiran kita. Nah, berikutnya teman-teman, ini mengenai confession ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya ambil analogi teman-teman, ada kertas ya, saya ambil tisu. Ya, ketika teman-teman ini analogi simpel banget, ketika teman-teman kita ngerasa kita berdosa kan, kepengaruh kita punya pikiran dengan dosa itu teman-teman. Pada saat teman-teman mengaku dosa itu ya, teman-teman sebenarnya merobek hati teman-teman ya, kemudian dirobek lagi ke bawah lagi, kemudian dirobek lagi, terus teman-teman melakukan dosa ya, terus sampai suatu ketika teman-teman udah nggak lagi ya, ini udah nggak besar artinya apa teman-teman, teman-teman udah masuk dalam keterikatan dengan dosa. Tetapi kita butuh teman-teman untuk namanya confession ya. Saya percaya teman-teman sebagian sudah belajar menerima sakrament pengakuan dosa. Ya, yang belum, teman-teman sambil akan terus belajar ya. Nah, udah nggak bisa dirobek lagi. Nah, ketika teman-teman mengaku dosa, seolah-olah dosanya masih ada, betul. Tapi sebenarnya teman-teman ngaku dosa ya, ada sebagian yang dibuang ke bawah. Masih ada kan? Ada sebagian lagi yang dibuang lagi, Tuhan hancur. Kan ada rahmat Tuhan yang mengikuti. Tuhan mengampuni kan, saudara. Ada rahmat Tuhan lagi ngikutin lagi, dibuang sebagian lagi ke bawah. Dibuang, 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 sampai akhirnya teman-teman, ini rahmat Tuhan. Teman-teman sudah lupa kapan terakhir teman-teman berbuat dosa. Bukan kemampuan kita, tapi semata-mata karena rahmat dan kemampuan Tuhan. Sehingga teman-teman lupa lagi, teman-teman sudah tidak lagi berpikir hal yang jelek, teman-teman tidak lagi berpikir mengenai dosa itu, teman-teman sudah lepas. Itu rahmat. Ada kekuatan di luar kekuatan kita yang memampukan kita untuk bisa mengampuni diri kita dan melepaskan dari kuasa yang si jahat. Itulah namanya confession. Dan terakhir adalah penerima komuni. Ya, sebesar apapun, seberat apapun, masalah teman-teman hadapi, pikiran kalut, pikiran kesel, emosi, dan lain-lain, ketika teman-teman menerima komuni, sebenarnya adalah tubuh Kristus. Ketika teman-teman mengimani tubuh Kristus, amin. Dia masuk dalam diri kita, dan tinggal dalam diri kita, sama seperti dia, Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa, sehingga, ya, alam bawah sadar kita, kehendak kita, semua yang keluar adalah yang baik. Membantu kita untuk berpikir yang baik, berkata yang baik, dan bertindak yang baik. Karena ada Tuhan yang hidup dalam diri kita. Jadi, saya akan sambungkan. Ya, start from zero artinya, ya, saya sambungkan ya. Tindakan kita menunjukkan siapa Bapa kita, ya Tuhan kita, like Father, like Son, who we are. Kemudian fact-nya adalah tantangan kita nih. Alam bawah sadar kita mempengaruhi perilaku kita ya, yang harusnya berbuat baik tapi kadang-kadang nggak bisa gitu ya. Nah, pengaruh dunia terhadap dan semua informasi yang masuk di dalam alam pikiran itu mempengaruhi tindakan kita. Masuk di alam bawah sadar mata, pendengaran dan lain-lain. Nah, bagaimana kita overcome? Perlunya senantiasa membersihkan pikiran kita. Ya, start from zero tiap hari nih, membersihkan pikiran kita. Sehingga hanya hal yang positif dan baik dari Tuhan yang berbuah. Ya, sehingga orang melihat Yesus yang hidup dalam diri kita. Dengan cara apa? 4 langkah. Ya, PBCE. Pray, Bible, Confession, and Eucharist. Teman-teman habis nih dengarkan lagu berkenan bagimu dan berdoa bersama dengan Tuhan supaya kita bisa diubahkan dan dimurnikan. Sebagai closing, start from zero, always renew your mind with God's until you become His true disciple. Selamat menjalani proses bersama dengan Tuhan untuk selalu mau dibentuk start from zero dalam kehidupan kita, dalam pemikiran kita, sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. God bless.